Tes, tes. Halo, halo. Apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Sorry. Ternyata belum di open ini. Oke. Halo, halo semua. Suaranya kedengeran? Kedengeran. Oke, thank you. Right. So then, sesuai dengan yang tadi kita udah obrolin di grup diskusi ya, mungkin ada yang belum join. Silahkan nanti join ke grup diskusi ya teman-teman yang belum join. Kita hari ini coba pelajari lagi lanjutan HTML. Kemarin sih udah sempet saya bahas dari mulai struktur dasarnya sampai ke kemarin sampai mana ya, table list kayak gitu ya, form juga udah. Tapi hari ini saya coba pengen kita untuk mempelajari form lebih dalam kayak gitu kan. Kalau misalnya bikin form yang kemarin tuh masih standar gitu kan, nah kita coba untuk bikin formnya sekarang lebih bagus kayak gitu. Ini oke, Dani udah ada ya. Ntar kalau ada salah lagi Dan kalau ngingetin. Right, so then guys, kalau misalnya kalian pengen, oh ya tadi saya coba sempet ngambil ini dari YouTube nih. Saya juga belajar baru apa namanya, dari inian YouTube untuk mutar video. Jadi dia kayak gimana caranya kalau misalnya kita pengen ngambil video dari YouTube and then kita masukin ke website kita misal. Nah ini saya udah dapet. Ini nanti mungkin kalau ada yang penasaran saya kirimin di grup aja. Oke. Coba dibuat file baru ya. Kalau saya di sini nggak pakai indeks karena kemarin indeks itu isinya seperti ini. Nah ini nggak pengen saya ubah, saya pengen bikin file test aja. Kalian boleh lanjutin di file kalian, test lagi, form aja, form.html ini. Boleh kalian bikin ulang form, boleh kalian bikin file yang lain namanya, yang penting sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian juga ingat, oh ternyata di form.html ini saya bikin script form kayak gitu, atau yang lain terserah. Dan kita coba bikin struktur dasarnya dengan menggunakan, ingat ya, tahan shift terus tulis ketik angka 1 sampai dia akhirnya muncul tanda seru seperti ini, and then tab ya, atau kontrol gitu. Kalau nggak tab enter, kalau nggak enter klik. Jadi bisa kita klik aja kayak gini. Nah nanti dia akan muncul struktur dasarnya. Kalian nggak perlu tuh tulis satu-satu kayak gini ya, bisa sih, cuman kan lama ya kan. Ini kita langsung aja. Nah kayak gini, ini kan sama aja, malah kalau kayak gini kita bikin sendiri malah jadi ada kekurangan apa di metanya belum ya kan. Kita nggak hafal nih metanya apa aja, jadi ya udah kita pakai ada yang namanya emmet abbreviation teman-teman. Kalau di handphone mungkin itu ada yang namanya snippet kayak gitu. Oke, ini udah jadi. Saya coba agak sedikit zoom ya supaya kelihatan, terlalu zoom. And then kalau kalian ingin bikin dia word wrap, kalian tahan Alt terus ketik Z gitu ya. Ada yang angkat tangan, kenapa? Oke, enggak. Dan kita coba bikin ada yang namanya parent. Kemarin saya udah jelasin ya, parent itu apa. Parent itu adalah tag pembungkus teman-teman. Jadi kalau di dalam form kita ada parentnya juga, namanya form kayak gini. Boleh nggak pakai, boleh, nggak masalah. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai tag formnya ya nggak masalah. Tapi saya saranin adalah menggunakan tagnya supaya jadi lebih mudah juga kita tahu, oh ternyata ini adalah codingan untuk form kayak gitu kan. Fungsinya tag adalah mempermudah kita kayak gitu. Oke, bentar.
Oke, saya ada dapat referensi ya. Ini bikin formnya jadi lebih agak sedikit bagus. Kita gunakan ada yang namanya field set kayak gini. Fungsinya apa? Nanti saya kasih tunjuk fungsinya biar dia nanti nah ini tadi saya udah dibantu nih sama black box menggunakan legend teman-teman kayak gini ya. Jadi kita pakai legend misal login gitu kan. Nah di sini nanti dia akan oke, ini kita coba jalanin dulu deh. Oke, opening di pop browser aja. Nah, ini saya pinjam. Nah nanti dia looksnya seperti ini ya kan, jadinya lebih bagus kan. Kalau misalnya kemarin kita nggak pakai ya, kita langsung aja oke tag form terus apa gitu kan, kita nggak pakai field set, kita nggak pakai legend gitu kan, jadi dia terlihat biasa aja. Nah sekarang kita coba bikin dia agak lebih bagus, dan kita pakai tag paragraf supaya dia tersusun berdasarkan paragraf teman-teman ya. Paragraf ini nggak harus teks aja ya, kebetulan kan label pun adalah teks kan, ujung-ujungnya dia adalah teks juga sebenarnya. Misal kita pakai username ya, ini nanti bisa disesuaikan lah. Dan kebetulan tadi di grup ada yang ngebahas soal ini juga kan, form juga kalau nggak salah pakai PHP. Oke, di sini bisa kita kasih name-nya username. Ini apa namanya, opsional sih sebenarnya, nggak harus diisi juga nggak masalah. Nah di sini kita kasih yang namanya, ada yang namanya placeholder ya teman-teman. Placeholder itu apa? Oke, kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah hasilnya seperti ini. Nah placeholder tuh kalau misalnya kayak gini kan kosong. Placeholder tuh fungsinya adalah supaya apa namanya, kita bisa memberikan kayak teks apa ya, kayak dia membantu kita untuk memberitahukan ini tuh fungsi kolomnya tuh untuk apa sih. Oke, kita tulis misal username, dan nanti di dalam sini akan ada username. Jadi dia membantu kita untuk apa namanya, kayak memberikan navigasi, ini tuh adalah username loh, ini adalah kolom untuk username. Nah kalau kita ketik username, nah nanti username kita misal saya pakainya Diki gitu ya, nama saya sendiri kayak gini. Nah ini yang tadi username placeholder itu akan hilang kayak gitu. Dia jadi kayak cuman melayang aja, saat kita sudah isi dia akan menghilang. Oke, lanjut. Oke, kita bikin P lagi di sini, and then kita coba kasih label untuk password. Kemarin udah sempet ya kita ngoding bareng-bareng, mungkin yang belum hadir kemarin nggak masalah. Kita kemarin sempat bikin form juga sebenarnya, password ya biar sama. Di sini kan saya bikin ada name juga, jadi saya kasih name di sini ya. Oke, dan kasih placeholder. Kalau password boleh deh kasih placeholder juga, password kayak gini ya kan. Nah nanti dia hasilnya akan seperti ini. Nah kayak gini. Oh ini passwordnya belum dikasih titik 2 ya, ini opsional juga ya, kalau kalian mau kasih titik 2 boleh, enggak pun nggak masalah. Ini dikasih space juga biar jadi lebih oke lah kayak gitu. Ntar kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom chat di Google Meet-nya ya, atau enggak boleh langsung ke tangan, open mic, langsung kita ngobrol. Jadi biar nggak ada yang namanya miskomunikasi. Dan kita coba bikin lagi menggunakan P biar dia jadinya paragraf ya teman-teman. Kita nggak, placeholder tadi fungsinya buat apa bang? Oke, placeholder tadi fungsinya intinya untuk memberikan sebuah kayak keterangan gitulah ya kan. Biasa kan kalau kita bikin tanpa placeholder nih, ini saya kosong ini placeholdernya, dia kan akan dia jadinya akan seperti ini. Ini dengan placeholder, ini ini tanpa placeholder. Kalau kayak gini kan kita bingung sebetulnya. Misal nih apa namanya, monitornya hancur sebelah gitu kan, jadi nggak kelihatan misal yang password di sini. Nah fungsinya placeholder supaya kita tahu oh ini ternyata tempat password ya. Itu ibarat aja lah, walaupun nggak mungkin juga sih, ada orang pakai monitor sebelah doang kan. Nah jadi kayak gini, ini yang putih-putih abu-abu nih, abu-abu ini, kok putih abu-abu, abu-abu ini adalah placeholder namanya ya. Kalau misalnya di Google kita coba lihat placeholder fungsinya adalah
berfungsi untuk apa gitu kan, aja. Salah satu rute berfungsi untuk menuliskan teks pada tag input ya, jadi ya udah dapat digunakan pada hampir semua. Memberikan teks bantuan kepada user untuk inputan form yang kompleks. Nah ini kalau dari Google ya, jadi katanya adalah, nah ini ada juga dari Microsoft.com, katanya placeholder adalah wadah garis putus-putus pada tata letak slide yang berisi konten seperti judul teks. Wah ini mah beda lagi, beda. Placeholder yang ini beda. Oke, intinya yang ini nih yang benar ya. Untuk HTML dia intinya supaya kita bisa tahu nih fungsi dari kolom ini tuh apa gitu kan. Kalau di sini mungkin ini username, ini password kayak gitu. Nah, teruskan ya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi codingnya. Oke, tadi kamu bikin apa ya? Oke, di sini kita coba kasih lagi label kayak gini, and then kita kasih di dalamnya itu adalah input. Input ya, boleh input kayak gini, and then kita ganti type-nya jadi checkbox kayak gini. Name-nya jadi remember, itu kayak yang remember me itu loh. Terus value-nya adalah remember, dan di sini baru kita kasih remember me. Nah, sorry ya teman-teman, tadi agak sedikit late Zoom Google Meet-nya karena sedikit ada trouble tadi, cuman nggak apa-apa, udah lewat. Oke, submit. Dan di sini kita ya boleh kasih input value-nya, value login boleh. Oke, kita coba cek hasilnya seperti apa jadinya sekarang. Nah, kayak gini. Nanti look dari form kita jadi seperti ini. Kenapa tadi? Oke, ntar kalau ada yang nanya ya, kenapa tadi kita pakainya P? Kalau kita nggak pakai P, kita wajib pakai BR, teman-teman. Ingat ya, kemarin BR itu fungsinya apa? Break. Itu fungsinya untuk memberikan line baru. Ini saya hapus ya. Ini yang PP-nya nih saya hapus. Nah, nanti dia looks-nya akan seperti ini. Nah, makanya saya pakai saya pakai P atau paragraf supaya dia tanpa kita menggunakan BR pun dia akan turun ke bawah. Nah, di sini semisal saya pakai BR pun bisa sih sebenarnya. Nah, cuman jelek juga tuh. Ya, dia dempet. Kan nggak bagus. Gimana caranya biar bagus? Kita gunakan P atau tag P. Karena gini, default dari P itu adalah secara default dia adalah displaynya block ya, displaynya block. Seharusnya sorry, dia displaynya inline. Jadi dia akan bikin line baru kalau misalnya kita bikin tag baru kayak gitu. Ya ini kalau saya nggak salah ya. Kalau salah boleh tolong dibenarkan, dibantu untuk dibenerin kayak gitu. Nah, ini udah jadi nih form login misal, atau kalian mau bikin form sign up. Oke, ini tinggal di copy paste kan, taruh di bawahnya bisa kayak gini, dan misal sign up. Nah, ini tinggal disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Apa aja yang harus di login sama sign up sih sama ya. Jadi ya konsepnya kayak gitu. Nah, tinggal disesuaikan lagi. Nah, nanti pas sudah materi JavaScript, kita bisa langsung masuk ke bagian logic. Saat kita klik button apa, nanti dia muncul apa. Saat kita klik button apa, dia muncul apa. Kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan bertanya jika memiliki pertanyaan, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian nanya terus biar kalian lebih paham. Username di sini, oke, ini iseng ya, ini bisa tambahin juga misal label email mungkin ya kan. Nah, di dalam tag HTML pun ada juga untuk email ya, input type-nya adalah email kayak gini. Nah, ya, jadi nanti kita misal name-nya kita kasih juga email kayak gini, placeholder-nya misal your email. Wait, like email.
kalau misalnya email seharusnya nih akan memberikan kayak sebuah notifikasi kalau ini bukan email, tapi di sini enggak ternyata. Mungkin di di browser teman-teman keluar notifikasi. Username dan password itu kan panjangnya beda, biar petak inputnya sejajar gimana bang? Petak input tuh yang mana nih? Yang ini petak input secara ini sebenarnya sejajar, cuman karena kita oke, coba bentar, gimana ya, ini sebenarnya sejajar ya. Yang bikin dia nggak sejajar itu karena kita belum edit di CSS sebenarnya. Kalau misalnya dilihat nih kotaknya kan bukan nggak sejajar, nanti di style sheetnya aja kita bisa atur. Kalau di sini memang pasti nggak sejajar sih, ya nggak sih? Sulit lah untuk sejajar kalau misalnya belum kita atur di CSS. Oke, ada juga select option. Kemarin kita udah belajar select option belum sih? Saya lupa nih. Saya pakai lagi baru kayak gini ya. Misal labelnya agama nih. Select option ya, bukan checkbox. Ingat-ingat, select option sama checkbox tuh beda ya. Kalau checkbox dia bisa milih banyak gitu kan. Kalau select option dia nggak bisa. Oke, di sini kita pakai option, and then value-nya misalnya kita kasih Hindu dulu deh supaya tidak ada ini apa namanya, iri-irian. Oke, saya misal taruh 5 gitu kan. Di sini misal Buddha, dan di sini misal Kristen. Oke, ada ini deh, Kristen, Konghucu gitu ya, Konghucu. Nah, ini saya copy aja deh biar nggak lama, harusnya bisa barengan kan. Oke, kayak gini, and then di sini name-nya kita kasih agama ya. Oke, ini fungsinya apa? Biar nanti kalian gampang kalau mau input ke database. Nah, ini nanti dia bisa milih kayak gini. Oke. Ya, itu untuk select option. Ada lagi yang mau ditanyakan selain soal username? Nanti ada tugasnya ya. Ini nanti codingannya nggak saya kirim, tapi kalian coba buat sendiri menggunakan dari PowerPoint yang udah saya kirim. Itu silahkan kalian kalian explore lah. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya di grup ya. Di grup mana? Diskusi ya. Yang belum join silahkan join dulu nanti. Ini kalau misalnya ada yang ini yang sejajar ya. Oke, yang udah nanya lagi. Kalau misalnya kalian mau bikin misal untuk jenis kelamin, nah ini kelamin ini kan nggak mungkin 2 ya, jadi kita bikinnya pakai radio button. Oke, boleh kayak gini, dan for-nya boleh ditutup aja, nggak usah kita pakai langsung input. Nah, cari nih di sini radio, nah nih radio. Nah kayak gini, name-nya misal kita tulis jenis kelamin ini, dan kita misal kasih value, ini bukan value input, value-nya mungkin value-nya itu laki-laki dulu deh, laki, dan kita kasih isinya adalah laki-laki. Oke, kita coba cek dulu apakah sudah ada. Yep, ini udah ada ya, dan kita tinggal copy paste aja. Ini tinggal diganti jadi misal perempuan. Oke, ini kita refresh, ntar ada perempuan, ada laki-laki. Nah, dia akan pindah ya. Kalau misalnya milih radio ya dia hanya boleh 1 kayak gitu. Kan pasti pernah tuh nginin Google Form juga gitu kan. Jadi kita milihnya kalau radio kayak gini dia 1. Oke, terus juga misal di sini saya tambahin alamat atau geografi, bebas lah ya. Di sini saya namanya alamat, menggunakan label alamat. Alamat kan biasanya panjang ya,
ya nggak. Kalau misalnya panjang kan berarti kita wajib pakai ada yang namanya text area, teman-teman ya. Jadi saat kita ingin nah ini udah dibantu lagi nih saya sama si black box. Kemarin kan kita sempat bahas tuh black box itu apa sih. Nah ini fungsinya adalah seperti ini, dia akan membantu saya untuk membuat codingan tanpa harus repot-repot nih. Oke, ini kita refresh. Nah ini ukurannya udah dibantuin tadi, dibikin callsnya 30, rowsnya 10. Ini bisa diperbesar lagi ya. Misal di sini saya kasih 100 gitu kan, jadi nanti dia akan lebih besar kayak gini. Ini kan panjang nih, panjang banget, 10 aja kayak gini. Nah ini udah jadi, misal ini login, ini sign up ya, ini mah bebas lah ya, kalian mau bikin kayak gimana terserah. Oke, baru ada yang baru masuk. Lang teman gue yang membantu untuk ini malah dia CC. Oke, ada juga lagi ya. Ini kita tambah-tambahin aja terus. Di username, password. Nah, ini mungkin kita pakai lagi satu, misal coba kita pakai tanggal lahir. Misal tanggal lahir. Kalau mau pakai tanggal lahir gimana, Bang? Kita gunakan input type date. Type-nya -2 date kayak gini. Ya, ini nggak usah diisi, ntar juga bisa tinggal gini. Ini misal tanggal lahir kayak gini, refresh. Nah nanti kita tinggal pilih tanggal lahir. Nah ini juga udah disediain nih, today atau clear, ntar dia kosong, atau mungkin kalau saya kan 2003 misal, ya ada nih Agustus tanggal 13 misal. Nah nanti dia akan mengisi sesuai dengan tanggal yang kalian pilih gitu, teman-teman, sesuai dengan fieldnya lah kayak gitu. Dan lagi nih, misal iya ada juga misal label umur gitu ya, ini paling ini. Terus kita kasih input type-nya number, input type number kayak gini. Jadi dia kalau type number, dia hanya akan hanya boleh angka aja, teman-teman. Misal umur titik kayak gini, refresh. Nah ini kalau misalnya kita, ini saya ketik nih, saya lagi ngetik tapi nggak bisa karena dia teks. Tapi kalau angka baru dia mau. Nah di sini juga ada yang nambahin kayak gini ya, jadi dia hanya bisa angka. Kalau type-nya apa tadi, number kayak gini. Ini type-nya number, ini type-nya checkbox, date, password, text. Jadi kalau di dalam tag HTML semua itu bermain dengan type kalau untuk membuat form atau formulir, teman-teman. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada pertanyaan, saya pengen masuk ke bagian elemen semantik di dalam hypertext markup language, karena ternyata itu juga penting. Takutnya nanti kalian udah banyak nih belajar pemrograman HTML tapi nggak pernah pakai semantik, karena semantik penting juga ternyata. Nggak ada lagi yang mau nanya kira-kira? Ini saya di checkbox di kolom komentar tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mengirim pesan ya. Aman? Oke, kalau aman teman-teman, kita coba bikin kita untuk mempelajari semantik. Saya bikin di sini ya, semantik.html kayak gini. Semantik. So then semantik itu apa aja sih? Semantik itu biasanya teman-teman kalau kita bikin sebuah misal footer, atau kita bikin sebuah navbar gitu ya, navigation bar, kita gunakan div gitu. Bang, untuk bikin kayak upload file atau dokumen gitu gimana? Oke. Ahmad Saiful, thank you pertanyaannya. Kita coba cek lagi ya di form. Sebenarnya itu dilihat dari ininya ya, misal upload ya,
upload file kayak gini. Oke, kita cek input type-nya. Harusnya saya lupa nama type-nya ya, bentar. Type file. Nah, ini type file. Jadi misal kalian kayak pengen ngupload gitu kan, berarti kan harus ada kayak gini kan, choose file, misal apa gitu kan. Kalau saya upload gambar ini, nah nanti gambarnya tuh sebenarnya udah terupload nih, ya kan. Baru nanti tinggal misal di sini jangan login ya. Misal kalian bikin di sini input type submit kayak gitu, submit dengan value-nya bukan login gitu kan, value-nya adalah upload, misal upload kayak gitu. Nah, nanti saat kita misal pilih oke, saya mau upload ini, nah ntar upload kayak gitu, ya kan, kayak upload file. Nah, atau dokumen, gambar, segala macamnya bisa menggunakan ini ya. Ahmad Faiful, thank you pertanyaannya. Silakan ya teman-teman, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi supaya kalian nggak bingung, takutnya nanti bingung. Oke, lanjut, balik lagi ke semantik ya. Tadi yang saya bilang ya, sama-sama. Kalau misalnya kita mau bikin navigation bar atau footer atau header, biasanya kita gunakan yang namanya div, teman-teman. Ya, div kayak gini, terus kita kasih kelas, misal kelas header gitu kan. Terus misal kita mau bikin footer, kita bikinnya kayak gini tuh, div kelas footer. Ini nggak sepenuhnya salah ya, boleh sebenarnya bikin seperti ini, tapi sekarang tuh ya udah ada yang namanya tag semantik. Tag semantik tuh kayak gimana, kita gunakan langsung tagnya kayak gini. Ada footer, ada header kayak gini. Ada juga nav, ini untuk bikin navigation bar. Ada juga artikel tuh. Jadi nggak usah kita bikin dia menggunakan div terus kita pakein kelas gitu kan. Ada juga figure kayak gitu. Nah, jadi ini adalah tag-tag semantik, teman-teman. Ini juga akan mempermudah kita kan. Mempermudah dalam apa? Dalam pembuatan dan proses penamaan gitu kan. Kita nggak butuh kelas lagi, karena kalau di dalam CSS kita manggil kelas itu harus pakai titik kayak gitu. So kalau misalnya kita pakai semantik, ini akan terlihat seperti ini. Misal kita bikin header. Oke, ini saya bikin seperti ini dulu, dan kita taruh header. Nah, di sini kita misal taruh section kayak gini. Terus kita taruh artikel. Terus kita taruh figure. Terus misal di dalam figure kita bisa taruh image kayak gini. Terus misal figure caption. Nah, nanti dia ada captionnya ya. Terus di sini ya kayak gini looknya. Ini kalau menggunakan semantik. Tapi kalau yang nggak pakai semantik, dia biasanya pakai div. Misal div, ini ada kelas header kayak gini. Kita pakai kelas header, dan kita taruh kelas section. Terus kita kasih kelas artikel, dan di dalam artikel itu ada apa tuh? Figure, kayak kelas figure. Ini di dalam figure ada image, di bawah image ada figure caption kayak gini. Nah, terlihat lebih sulit ya. Kalau yang ini dia terlihat lebih sulit, teman-teman. Kalau yang ini dia terlihat lebih mudah, dan penamaannya pun jadi lebih simple kayak gitu. Jadi lebih simple gimana? Ya kita bisa lihat di sini. Langsung ke dalam tagnya kayak gitu. Oke, kemarin seharusnya cara mengakses black box kayak gini nih, teman-teman. Slash 2 kali, misal please create, how to create apa ya? Create no. Oh, ini emang dia akan jalan sendiri sih kayaknya. Ya, dia jalannya secara manual tanpa harus kita minta tolong.
Kalau misalnya dia bilang oh ini kayak gini nih lebih cocok, nah dia jalan sendiri tuh black boxnya. Silakan di download black boxnya biar kalian bisa cobain. Nah ini saya hapus dulu, atau bisa saya copy deh, pakai copy ntar, atau jangan deh, ini saya komen aja. Nah jadi dia tidak akan dijalankan oleh browser. Kita coba tes untuk penggunaan semantik. Kayak gimana sih penggunaan semantik? Ini mungkin saya bikin semantik HTML. Oke, nanti saya upload ya, saya kirimin ke grup. Yang kemarin saya lupa kirimin ke grup ya, ntar saya kirimin. Oke, kita misal bikin header kayak gini ya. Terus di sini saya kasih H1, misal cara menggunakan semantik kayak gini. Dan di dalam sini kita kasih nav. Nah, biasanya navbar itu ya kita gunakan yang namanya hyperlink. Kemarin saya udah sempat singgung ya penggunaan hyperlink kayak gini. Itu fungsinya apa? Supaya kita bisa pindah-pindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya kayak gitu. Nah, ini kita bikin 3. Ya bebas sih, suka-suka kalian maunya bikin berapa. Ini misalnya about, ini misal kontak kayak gini. Jadi coba kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, ini hasilnya. Ya, jadi nanti dia akan terlihat seperti ini teman-teman. Ini kalau kita menggunakan semantik. Tapi kalau misalnya kita nggak gunain semantik, gimana jadinya? Misal saya bikin satu perbandingan di atasnya ya. Oke, jadi di sini saya kayak tadi ya bikin div kelas apa tuh header dulu. Oke, div kelas header menggunakan H1, dan ini saya copy aja deh. Copy. Dan ini saya copy juga. Terus saya bikin apa tadi? Kelas nav kayak gini. Oke. Ini yang non semantik. Nah, yang non semantik dan yang yang non semantik dan yang semantik, dia akan memiliki hasil yang sama. So then yang bikin beda tuh di mana? Yang bikin beda adalah saat kita menggunakan CSS-nya, teman-teman. Ya, jadi saat kita menggunakan CSS-nya, pertama kita harus tahu kalau dia tuh menggunakan kelas. Makanya tadi saya bilang penggunaan div atau division itu nggak salah, boleh menggunakan ini, tapi sekarang udah ada semantik, jadi mendingan kita gunakan semantik ya. Jadi hasilnya sama, cuman nanti saat kita bikin style sheetnya ya, di sini misal saya bikin style. Nah, perbedaannya di sini kelihatan nanti. Kalau kita pengen memanggil H1 di sini, kita bisa panggil H1-nya atau kita panggil kelasnya. Kelasnya apa tadi? Header. Kalau header kalau kelas itu harus menggunakan titik, teman-teman. Ya, tapi kalau yang semantik kita tinggal panggil aja headernya. Kayak gini. Iya, mungkin jadi kayak apa ya? Kelihatannya tuh kayak ya sepele gitu ya. Cuman perbedaan titik aja, tapi dari titik ini kadang kita banyak errornya. Jadi satu titik ini itu menentukan error kalian yang banyak, karena dengan titik itu udah berbeda ya konsepnya. Ini dia menjadi kelas, saat kita gunakan tanpa titik dia menjadi tag HTML biasa, teman-teman. Ya, jadi saya rasa ini akan jadi lebih sulit kalau misalnya udah banyak nih codingannya. Kalau cuma 1-2 seperti ini sih udah ya, tapi kalau misalnya udah banyak beda cerita, akan jadi lebih sulit kayak gitu. Ini ada yang join, kenapa tidak di ACC? Bentar ya. Right, so then lanjut. Silakan yang mau bertanya, tinggal taruh aja pertanyaannya di kolom pesan nih. Lanjut. Itu tadi penggunaan semantik, teman-teman. Dan ada juga misal kita pengen bikin footer gitu ya, footer di sini. Terus kita misal pakai p ya kan. Terus misal lorem. Tapi kalau footer dia biasanya pakai copyright aja sih, copyright copy nanti copy kayak gini. Nah, kayak gini. And then misal 2023 by GMD kayak gini. Yap, ntar dia looks-nya
bentuknya akan seperti ini. Ini untuk copyright. Gimana nanti? Kita tinggal bikin dia ke bawah aja nanti. Menggunakan apa? Style.css. Kayak gitu. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Saiful atau yang lain? Boleh, silakan. Wisnu, Adrian, kita coba cek dulu ya siapa aja yang join. Materi hari ini lebih kepada form dan juga semantik ya teman-teman. Kalau yang semantik PPT-nya belum ada sengaja karena memang ini saya baru dapat info. Jadi nanti saya kirimin infonya. PPT-nya. Oke, ada Biu, ada Hadafi, ada Saiful, ada Amri, ada Bang Dani, ada Husna, ada Putra, ada Rizky, ada Nabila, ada Irfan, ada Tarisya. Silahkan kalian kalau punya pertanyaan ditanyakan. Ya nggak apa-apa. Nanti recordnya dikirimin lagi di grup. Ntar kalian tinggal lihat lagi aja kalau pengen tahu tadi bahas apa. Kita tadi habis bahas semantik dan form. Abiyu. Ini panggilnya siapa? Alfi ya. Lebih enak Alfi. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Vi? Kalau misalnya ada, biar kita bahas. Takutnya nanti ya kemarin lagi kan banyaknya orang langsung nanyanya di grup. Nah giliran lagi ada meet malah nggak nanya, malah nggak join. Jadi kan agak sulit kalau dijawab di grup kayak gitu. Kayak tadi ada yang nanya PHP. Apakah ada orangnya yang tadi nanya codingan PHP? Nggak ada ya? Kira ada deh. Harusnya kan kalau lagi ada meet kayak gini ya datang kan supaya kita bisa bahas sama-sama. Anyway, tadi ada yang nanya di di grup itu maksudnya dia anggota grup, dia nanya perbedaan antara teknik informatika, sistem informasi dan juga teknologi informasi kalau nggak salah, saya lupa. Jadi teman-teman, ini sedikit info aja. Perbedaannya dari antara ketiga itu adalah fokusnya sebetulnya. Kalau teknologi informasi itu biasanya fokusnya ke dalam hardware sih seharusnya ya, karena kan teknologi informasi. Tapi kalau sistem informasi lebih kepada analisis teman-teman. Contoh data gitu kan. Nah itu lebih ke sistem informasi. Karena ini kan ngomongin soal sistem kayak gitu. Kalau teknik informatika dia lebih kepada teknis, pemrograman, coding. Nah itu ada di teknik informatika. Tapi kalau di teknologi informasi sama sistem informasi ada nggak bang? Ada. Tetap akan mempelajari codingan, tapi lebih kepada fokusnya. Kalau fokusnya teknik informatika memang untuk ngoding gitulah. Kita diajarkan untuk gimana cara membuat program yang baik dan benar kayak gitu. Kalau misalnya di sistem informasi lebih kepada gimana caranya kita bisa analisis sistem, analisis cara kerja kayak gitu kan ada banyak ya. SDLC lah konsepnya. Itu contoh agile, waterfall, ini mungkin yang belum tahu silahkan nanti di search di Google ya. SDLC. Saya lupa juga nih kepanjangannya malah. Ini ada yang masuk. SDLC ya. Jadi ini tadi ya teknik informatika itu dia lebih kepada pemrogramannya lah ya, atau software, kita bisa bilang software. Kalau teknologi informasi dia lebih kepada hardwarenya atau perangkat keras gitu ya. Kalau sistem informasi ya sistem informasi dia lebih kepada analisis kayak gini. Iya, ini kan ada nih, aman, nggak dihapus, santai. Nih ya, jadi ingat kalau kalian ingin ngambil jurusan jangan main ambil jurusan aja gitu, harus tahu juga kalian itu ngambil jurusannya itu jurusan apa. Jangan tiba-tiba pengen ngoding tahu-tahu ngambilnya teknologi informasi, itu salah. Karena mungkin teknologi informasi ini ke cyber security harusnya masuk nih, cyber ya.
security. Ya, karena dia lebih kepada hardware. Kalau software dia lebih kepada mungkin ya pemrograman lah intinya mah. Kalau ini mah pemrograman. Kalau analisis lebih kepada data mungkin ya. Data kayak contoh data science, terus database kayak gitu ya kan. Terus analisis sistem kayak gini. Oke bang, jurusan IT harus pandai MTK nggak bang? Gimana ya ngomongnya, harus sih seharusnya ya, karena gini, matematika itu adalah apa ya, gimana ya cara ngomongnya, dia itu adalah parent sebetulnya. Jadi banyak cabang ilmu lain yang turunannya itu adalah matematika. Maksudnya awalnya itu adalah matematika, terus turunannya jadi misal statistik. Itu adalah turunan matematika teman-teman. Jadi matematika itu adalah atasannya gitu. Paling atasnya itu matematika. Informatika, sistem informasi dan juga teknologi informasi itu adalah salah satu cabang rumpun ilmu matematika. Jadi kalau misalnya ditanya harus bisa matematika atau jago matematika, mungkin jago nggak harus, tapi at least kita tahu lah. Kita tahu matematika. Kenapa? Karena gini, ya ini adalah jurusan kita gitu loh, jurusan matematika. Jadi kalau misalnya ditanya pandai ya harus pandai minimal tahulah pembagian, pengurangan, perkalian gitu-gitulah. Terus rumus-rumus sederhana kayak gitu. Karena mungkin kalau di universitas gitu ya, kalau bukan di politeknik, mungkin kalian akan lebih banyak belajar matematika untuk awal. Karena gerbang logika, logik, algoritma dan segala macamnya itu ada di dalam matematika teman-teman. Jadi ya itu adalah kenyataan pahit. Seorang programmer harus paham struktur dari matematika juga gitu kan. Kalau misalnya harus jago banget, hatam banget gitu ya kayak Jerome Pauline, ya nggak harus juga. Tapi kalau kita udah jago matematika, ya ke informatikanya lebih mudah gitu. Nah ini kan informatika, matematika itu ada tika-tikanya, jadi kayaknya harus sih. Tuh statistika, kayaknya yang rumpun ilmu matematika tuh ada tika-tikanya ya. Oke. Aku dari statistika pengen jadi data analis, bisa nggak? Bisa. Karena statistika itu adalah dasarnya data analis teman-teman. Jadi kalau kalian pengen jadi data scientist, data engineer, data analyst, itu wajib paham statistik dulu ya. Saya belajar statistik juga dan belajar data science juga. Nanti kalau ada waktu kita coba untuk belajar data science ya. Oke, bang, manajemen informatika ya SI. Betul, manajemen informatika tuh bukan kayak SI, emang SI sebetulnya ya. Sistem informasi dan manajemen informatika itu sama. Perbedaannya adalah di tingkatannya aja. Kalau misalnya kalian nemu, tapi di kampusku ada S1 manajemen informatika, ini belum pernah ya. Saya belum pernah nemu manajemen informatika S1. Biasanya manajemen informatika tuh D3 ya, jadi S1-nya adalah sistem informasi kayak gitu. Kalau pendidikan teknik informatika dan komputer bedanya apa ya? Kalau pendidikan teknik informatika dan komputer, pendidikan gini teman-teman, kalau kalian ingin jadi guru, ambil jurusannya tuh pendidikan apapun ya namanya, misal pendidikan IPA. Nah itu makanya nanti kalian lulus itu gelarnya SPD. Bukan misal kalau saya ini adalah D3 manajemen informatika, saya AMD MI gitu kan. Atau orang yang ngambil jurusan teknik informatika, nah itu jurusan teknik informatika lulusannya adalah ST atau sarjana teknik. Mungkin sekarang ada yang ditambahin kayak ST sarjana teknik informatika, STI mungkin, saya lupa ya. Tapi intinya dia dilihat dari lulusannya itu akan jadi apa. Kalau dia pendidikan, dia akan difokuskan untuk mengajar teman-teman. Dia akan difokuskan untuk memahami cara mengajar yang baik dan benar. Makanya namanya pendidikan teknik informatika. Karena dia pasti lulusannya juga jadinya SPD ya, SPDTI mungkin. Oke, Bang Rofi ini kuliah apa? Mau ambil PTN bang?
Bang Rofi ini. Rofi siapa? Bang, Woi, oke. Halo kak, gimana kak? Ada apa kak? lu kerja kerja apa gimana bang? Jago juga lu ngajarnya. Siapa nih? Ini lagi nanya Bang Rofi atau nanya siapa? Lu Oke. Ditanya kerja? lu kerja bang. Ya, betul. Di Saya mana, kerja. Bang? Kerja ada di saya kerjanya freelance kebetulan. Di mana aja kalau ada perusahaan Kerja apa manggil. bang? Game. Saya jadi game developer, jadi tutor coding di kursus dan juga mobile dev, web dev kayak gitu. Jadi apa namanya? Boleh nanti kita tuh mutualan linkin ya, boleh. Jadi fokusnya sih sekarang adalah jadi tutor coding di salah satu kursus coding yang saya nggak mau publish sengaja. Kenapa? Karena saya nggak dikasih apa namanya endorsan ya dari tempat saya ngajar. Jadi ya udah deh, biarkan apa namanya tempat saya ngajar ini jadi tempat yang privat lah untuk saya, privasi saya gitulah konsepnya. Kayak gitu. Saya bukan jurusan ini ya, pendidikan. Kebetulan saya dari D3 Manajemen Informatika kalau kalian mau tahu, dan dari Politeknik. Politekniknya saya privasiin juga. Oke. Buset, si privasi. Iya dong. Soalnya nggak dikasih endorse guys. Nanti kalian malah masuk situ terus apa namanya? Saya nggak dapat Politeknik apa-apa. mana bang? Ada di Jakarta ininya. Iya apa namanya bang, kasih tahu aja. Di grup aja nanti deh. Oke. Apa? Universitas aja di private, buset. Iya dong, karena itu adalah salah satu privasi. Kita kalau kalau jadi anak IT ya, ini nanti kan ada materi apa namanya cyber security. Ini kita harus wajib apa ya namanya ya, tidak menyebarkan hal-hal yang berbau sensitif ataupun apa ya, kayak ya itu privasi. Kalaupun memang oke, boleh sih tahu universitasnya di mana gitu kan, politekniknya di mana, SMA-nya di mana. Tapi tetap aja kita harus apa ya namanya, aware dengan data atau privasi kita sendiri. PTS, saya PTS. Bang, itu Telkom ada jurusan RPL juga kan? Bedanya RPL sama informatika nih apa? Oke. RPL itu kalau kalian pindahin ke dalam bahasa Inggris itu apa coba? RPL kan rekayasa perangkat lunak. Kalau di dalam bahasa Inggris dia adalah ya. Nanti kita sharing. Oke. RPL itu software engineering ya. Jadi lebih kepada software. Beda sama informatika, beda. Karena kalau informatika itu secara general, RPL itu lebih mendalam lagi. Kan kalau informatika kita masih bisa belajar data science, kita masih bisa belajar apa ya, misal contoh web development, mobile, game. Nah itu kalau di informatika itu semua dipelajari. Tapi kalau di RPL dia memang lebih kepada apa namanya, lebih kepada software gitu loh, lebih kepada rekayasa perangkat lunak. Dia akan lebih kepada engineeringnya untuk membuat aplikasi, strukturnya gimana. Nah SDLC yang tadi itu masuk tuh ke dalam software engineering kayak gitu. Dia lebih ke data, dia juga ke analisis ya. Jadi membuat aplikasi dan juga analisis. Ya di Telkom, teman saya banyak banget yang di Telkom ngambil jurusan RPL. Oke. Yep, oke. Thank you. Bang, kalau Telkom gak ada yang jurusan IPS ya? IPS Iya. Ada. Ada ya? Administrasi bisnis, Ya tuh ada tuh administrasi bisnis. terus manajemen bisnis. Pokoknya Kerjanya MBTI, ngapain, Bang? MBTI. Kenapa? Kerja ngapain? Kerja ngapain? Wah, banyak dong. Dibilang. Banyak. Keren itu yang nanyanya. Iya, maksudnya kalau ditanya kerjanya ngapain, semua jurusan itu selalu punya prospeknya masing-masing ya teman-teman. Jadi ya udah, maksudnya kalau emang kalian ngambil jurusan TI ya, kalian biasanya terjunnya ke dunia IT. Tapi ya bisa aja kalian pindah ya nggak.
banyak nih yang dari IT kerjanya di bank, ada juga yang dari IT kerjanya jadi apa gitu kan. Iya, enggak sih, karena memang materinya udah habis. Kemarin tuh ada yang nanya aja, makanya apa namanya, saya sekalian sedikit jelasin kayak gitu. Oh iya kak, mau tanya kak, kalau Iya. di IT atau itu lebih penting IPK ataupun sertifikasi yang banyak? Oke, jadi pertanyaannya saya benerin nih. Jadi nanyanya adalah yang penting IPK atau sertifikasi gitu ya? Ya betul kak. Yang penting itu adalah skill. Yang penting itu adalah skill kalau di IT ya. Karena kalau misalnya ditanya sertifikasi sekarang bisa dibohong-bohongin teman-teman. Ada orang punya sertifikasi tapi sertifikasinya bohongan ada. Jadi lebih kepada skill sih. Karena dari dulu saat saya interview kerja di misal kemarin itu di software house itu sebagai front end web developer, saya nggak pernah ditanya punya sertifikat ini nggak, punya IPK segini nggak. Saya lebih ditanya bisa nggak bikin ini, bisa nggak kalau misalnya ngedirect API, cara ngambil API-nya gimana, apakah kamu paham konsep object oriented programming kayak gitu. Jadi lebih kepada skill sih. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang lebih penting, kalau saya punya bagus atau nggak bagus. Kalau IPK-nya misal 4 gitu ya, cum laude, good juga gitu. Malah kalau bisa cum laude gitu kan, tapi jangan dipaksa gitu. Karena kita udah capek ngoding terus paksa nyari nilai juga itu capek gitu kan. Terus kalau bisa punya sertifikasi, kalau bisa ambil gitu. Karena misal contoh sertifikasi yang apa ya, yang bagus kayak BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi apa saya lupa tuh, profesi ya, BNSP itu apa namanya, bergengsi juga gitu kan, bagus kalau misalnya kamu punya, bisa dilampirin. Kebetulan saya juga udah dapet tuh 3 sertifikasi BNSP, tapi ada kurun waktunya. Kalau BNSP itu kalau nggak salah 3 tahun apa 5 tahun saya lupa ya. Di sertifikasi saya sih seharusnya 5 tahun kayak gitu. Lama juga ya ternyata kak. Lumayan, tapi maksud saya tuh itu yang jadi masalah adalah sertifikasi aja ada ininya loh, ada apa namanya, ada waktu yang dikasih gitu, kayak ya memang betul sih, skill itu kalau nggak diasah lagi dia nggak akan pernah ini. Tapi konsep sertifikasi BNSP itu adalah ya kalau misalnya pengen memperpanjang kita harus bayar lagi gitu, kita harus tes lagi kayak gitu. Kayak dulu kakak tipikal orang yang aktif organisasi atau lebih sering belajar tentang hal-hal baru terkait coding gitu kak? Kalau saya lebih kepada yang kedua, yang kamu bilang yang kedua. Saya jarang ikut organisasi, tapi saya lebih banyak ngulik codingan. Tapi semisal organisasi butuh saya, misal contoh bikin program, oke, saya join. Tapi kalau nggak berhubungan dengan program, saya nggak join kayak gitu. Range harga ambil sertifikasi berapa bang? Bang Dani ya? Wait. Ya, jadi kalau range harga ambil sertifikasi, saya sejujurnya nggak tahu. Tapi karena dari kampus saya tuh sudah memfasilitasi supaya dikasih sertifikasi dari BNSP, jadi saya cuma harus bayar berapa ya, kalau di kampus tuh 250.000. Tapi seharusnya enggak 250.000, saya lupa ya. Kalau BNSP tuh bisa sampai 1,5 gitu loh, 1,5 ke atas. Kalau nggak bisa gimana kak? Nggak bisa apa nih terus nak? Nggak bisa apa? Sorry, soalnya kepotong mungkin ya. Range harganya, kalau menurut saya sih lebih bagus kalian ngambil bootcamp teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ambil bootcamp itu akan lebih dalam lagi materinya, dan dia dapat sertifikat juga kan kalau bootcamp. Ya kita sebenarnya bootcamp ini kalian semua sedang bootcamp gitu, tapi ya yang jadi masalah adalah pertama kalian nggak dapat sertifikasi, tapi kalian dapat portofolio dan juga skill set aja sih kayak gitu. Bootcamp PUBG bang? Enggak dong, bukan beda. Yang kerja itu misal padahal kita lulusan IT, yang kerja itu
Misal padahal kita lulusan IT, apa nih, misal kita nggak bisa, maksudnya kamu nggak bisa kerja karena padahal lulusan IT gitu ya. Ya itu karena skill sih, lebih kepada skill. Karena gini, saya dulu juga awal-awal itu ya diragukan gitu loh, maksudnya belum lulus kuliah tapi udah mau coba untuk kerja, tapi saya menunjukkan skill. Ya udah, saya ngoding gitu kan, mereka lihat oke, ternyata cocok nih, ya udah ambil. Jadi yang nggak tergantung dari kamu lulusan IT atau bukan, tapi lebih kepada skill. Makanya kalau tadi ditanya mana bagus, sertifikasi atau IPK, lebih bagus skill. Bang, katanya kalau belajar lebih mudah di luar daripada di kampus. Betul, betul. Karena kalau di kampus itu terkait dari materi, biasanya kita akan monoton sih, lebih ke situ. Apalagi dosen ya, dosen itu kan nggak mau repot sebetulnya. Dosen tuh maunya ya udah kalian belajar, silahkan saya berikan materinya gitu kan. Jadi ya memang lebih baik di luar daripada di kampus. Dan saya tidak merekomendasikan kalian fokus di dalam kampus saja, tapi kalau bisa di luar diambil. Contoh bootcamp, entah dari decoding, entah dari yang ditaruh sama pemerintah, kan ada banyak tuh, silahkan diambil. Aku ngoding lebih enak diajar. Iya betul, YouTube India ya, daripada sama dosennya ya. Karena pertama kita bisa terhibur dengan caranya orang India kalau lagi ngajar ya, ngajar ngoding itu kan lucu ya, jadi kita tertarik dengan itu pertama. Kedua ya jadinya nggak bosan aja sih, jadinya lebih apa ya, lebih asik. Karena orang India kalau ngajar coding itu mereka juga update ya, karena memang di India adalah salah satu negara IT terbaik, salah satunya ya, salah satu yang terbaik di dunia. Boleh kalian cek di Google, boleh kalian tanya-tanya teman-teman kalian yang di India atau boleh belajar skill coding atau tidak apa gimana dan apa. Oke, saya otodidak. Sebelum saya masuk kampus saya udah belajar Python ya, Python di YouTube channelnya kelas terbuka dulu. Itu pertama kalinya saya ngoding Python pemrograman di kelas terbuka. Ini saya promosi ini kelas terbuka ya, gimana? Juga dari kelas terbuka Kak. Iya sama ya, karena memang asik soalnya dia ngajarnya. Ya, sebelum masuk jurusan statistika belajar dulu di sana. Oke, good. Berarti Setelah berpindah ke Java kok jadi agak susah ya bahasanya. iya, karena Java tuh udah beda. Java udah nggak pakai Python, ya kan? Iyalah bahasa Java ya Java, tapi pemrograman di Java tuh lebih sulit. Dia expert, makanya dia masuk ke high programming language. Dia yang lumayan tinggi lah, sama kayak C++, kayak bahasa C lainnya kayak gitu. Udah siap gitu. Kenapa? Bantuan chat. Kok ini ya agak, iya bantuan chat GPT. Oh, itu. Oke. Agak putus-putus nih jaringan saya kayaknya. Oke, Rofi, sorry ya, saya mute dulu. Udah belum? Iya, jadi titik juga Java. Ya, nanti kalau misalnya kamu ada tugas lagi nih menggunakan Java, boleh silakan kabarin nih di grup. Mungkin ada juga ya Java developer di grup. Karena memang Java tuh agak sulit teman-teman. Kayak gitu. Saya ikut program web development dari Kominfo, rada susah memahami. Soalnya cuma penjelasannya definisi itu susah. Oh iya. Ya. Teman saya juga ngikut itu ya. Yang web development dari Kominfo. Saya juga kemarin ikut, cuman saya nggak menyelesaikan. Itu dapat sertifikasi BNSP loh. Silahkan diikuti ya. Itu lumayan loh. Sertifikasinya mantap. BNSP gratis lagi kan, dikasih duit. Teman saya dikasih duit. Saya ikut program, tadi udah saya baca. Biasanya paling gampang buat pemula banget apa kak? Ini jawabannya. Ada dua ya. Satu itu adalah ini PY atau Python ya. Python. Terus satu lagi ada yang namanya script.js.
Nah, dua dari antara bahasa pemrograman ini yang nanti kalian pelajari. Mungkin nanti kalau ada waktu kita coba pelajari Python juga deh. Saya nggak pelit ilmu kok. Kalau misal kalian mau belajar, saya akan berikan materinya secara cuma-cuma. Kalau di dalam Python ini cara bikinnya bukan HTML, saya jelaskan sekali lagi, dia bukan bahasa pemrograman, oke? Dia adalah bahasa markup. Dia bahasa markup. Bang, yang paling gampang bang, bukan paling susah. Loh, iya, ini JavaScript sama Python yang paling gampang. Gampang sekali ini. Dua ini. Yang sulit tuh kayak C++. Misal saya bikin C.C++. Nah, ini sulit nih, CPP, C++. Atau Java. Ini sulit juga. Ini yang paling sulit nih kalau menurut saya. Karena saya pas mata kuliah Java nggak lulus. Sulit karena memang ya. Kalau yang Python gampang. Kalau Python nih, misal saya bikin, dia kayak gini aja sih sebenarnya. Nah, ini udah jadi variabel. Makanya dia mudah sekali ya. Jadi menggunakan Python ini sangat mudah. Bahasa mesin yang mudah dipahami bang. Waduh, bahasa mesin itu gimana nih maksudnya nih? Saya nggak pernah pakai bahasa mesin salah. Let nama sama dengan nama. Ini kalau di JavaScript ya. Nah, ini nama. Nah, tuh. Ya nggak? Mirip-mirip kan? Cuman memang Python lebih mudah lagi. Gitu. Kalau JavaScript dia seperti ini kalau mau membuat variabel. Kalau kita belajar program apa harus menghafal perintahnya bang? Enggak ya, jangan dihafal. Kalau dihafal malah nanti nggak dapat. Tapi kalau bisa ya dihafal nggak apa-apa. Jangan dihafal, kalau bisa dimengerti. Dimengerti itu apa? Nanti di pelajaran JavaScript kita akan mempelajari banyak ya, ada variabel, terus ada juga tipe data. Kayak gitu, ada juga kita akan pelajari jendela dialog. Kalian boleh cek-cek aja nih dulu operator, conditional statement kayak gitu. Terus ada juga function, ada juga object. Nih nanti kalian pelajari nih dan banyak lagi kan. Bang, CSS bahasa pemrograman? Bukan, CSS pun bukan bahasa pemrograman. Yang bahasa pemrograman itu adalah enggak, dia tetap bukan bahasa pemrograman. CSS itu adalah cascading style sheet. Dia sama kayak HTML, dia scripting, bukan pemrograman. Bisa nggak bikin variabel di situ? Bisa, tapi dia bukan bahasa pemrograman. Saya tekankan sekali lagi, dia bukan bahasa pemrograman. Kalau untuk matematika perlu belajarin apa bang? Kalau untuk jadi mobile developer sih yang penting tambah kali bagi kurang lah. Ini aja sih, sisanya nggak usah. Kalau mau jadi web developer, game developer, ini perlu fisika, terus discrete, terus kalau integral gitu-gitu apa sih namanya, saya lupa loh. Ya dia butuh itulah, matematika apa sih namanya, saya lupa. Itulah itu kalau untuk yang apa nih, kalau untuk yang game dev ini. Tapi kalau misalnya bukan aljabar, bentar saya cek dulu. Integral itu masuk ke dalam bentar ya, saya lupa dia ini maksudnya apa. Kalkulus ya, kalkulus kayak gitu. Ini untuk pemrograman game, kalkulus katanya juga ya, kalkulus. Ini kalkulus maksud saya, yang integral turunan. Ini untuk game mobile. Nah ini wajib paham ini. Kalau web mah kali bagi tambah kurang aja lah, nggak guna kalau yang lain. Kecuali data ya, data science nih baru penting matematika. Aja menghitung nih. Yep, aljabar.
penting sih aljabar ya. Kayak gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi karena sudah jam 11:31. Bang, kalau buat web cuma pakai HTML aja kan? Enggak. Enggak dong, enggak sesimpel itu. Maksudnya iya betul bisa pakai HTML aja, nggak masalah. Tapi ya masa sih mau bikin website yang biasa-biasa aja kan? Enggak kan? Pasti mau bikin website yang bagus kan? Nggak mau bikin website yang kayak gini kan? Yang cuman mengandalkan tag HTML aja kayak zaman dulu kan. Kita kan udah maju, ada bootstrap, ada tailwind, ada semantik, ada Vite, ada React, ada Vue, Next. Ini kan banyak gitu kan. Jadi ya jangan HTML aja. Karena di sini juga kita akan banyak belajar kok. Bang, itu temanya apa aja? Tema apa tuh? Ini tema Visual Studio Code. Cuman ini aja Dracula. Nih Dracula official. Ini padahal saya nggak dikasih endorse nih. Ya, Dracula official. Silakan di-download karena ini yang paling enak menurut saya. Kalau dilihat tuh kayak adem aja sih. Kayak gitu. Oke. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan di drop pertanyaannya di grup. Terima kasih semuanya untuk kesediaan waktunya. Tadi kita udah belajar, ada 2 ya. Kita belajar formulir, cara membuat formulir yang bagus. Tadi saya tambahin ada legend dan juga ada apa lagi tadi? Field set ya. Field set legend ini fungsinya supaya dia looks-nya jadi lebih bagus ya teman-teman. Jadi dia kayak gini looks-nya. Nah, ini kan lebih enak dilihatnya juga. Dan kita udah belajar lagi apa tadi? Semantik ya. Jadi ini dipelajari lagi nanti fungsinya apa. Nanti kita ada tugas web landing page sederhana teman-teman. Nah, itu saya pengen kalian gunakan semantik. Jangan pakai div lagi. Ya boleh sih, nggak masalah. Tapi ya kalau bisa pakai semantik kayak gitu. Terima kasih untuk hari ini. Silahkan kalian boleh out. Nanti kita atur lagi jadwal untuk pembahasan pemrograman HTML berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua.